يا أرحم الراحمين ارحمنا. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para pecinta dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berikan pengetahuan yang maksimal sehingga dengan pengetahuan itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan itu merupakan bekal saat kita menuju alam akhirat nanti. Kita akan kembali mengupas kitab Nasha'ihul Ibad. Kita sampai ke makalah yang ke-36 ya. Ada satu firman Allah, satu wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Artinya berarti firman Allah ini ada dalam kitab Zabur ya, kitab Nabi Daud alaihi salam. Dalam firman-Nya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, Innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin. Sa'atun yunaji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubihi wa sa'atun yukhalli baina nafsihi wa ladzatihal halali. Ada 4 wahyu yang Allah firmankan di dalam kitab Nabi Daud alaihi salam atau kitab Zabur. Allah menyebutkan, Allah berfirman, Innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin. Sesungguhnya orang yang berakal dan bijak la yakhlu tidak akan melewatkan min arba'i sa'atin 4 waktu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berakal dan bijak, mereka tidak akan melewatkan 4 waktu-waktu penting. Ada 4 waktu-waktu penting yang semestinya bagi orang yang berakal dan orang yang bijak tidak akan melewatkan 4 waktu penting ini. Ini betapa perlunya kita memperhatikan waktu ya. Sebab waktu ini serasa bergulir begitu cepat. Baru pagi tiba-tiba sudah siang. Tiba-tiba baru siang sudah sore. Berjumpa malam lagi, berjumpa pagi, terus begitu. Ini kita melihat anak-anak perasaan baru kemarin dia jadi seorang anak-anak. Sekarang udah pada menikah, udah pada punya anak. Waktu ini seakan bergulir begitu cepat. Nah, kalau kita nggak bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan terus melewatkan waktu yang ada. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita sudah berusia senja, tanpa kita memiliki kesibukan dalam beribadah, tanpa dibarengi dengan amal-amal yang bisa kita tabung. Kalau kita hanya berleha-leha saja, maka kita akan menyesal saat kemudian kita dicabut ruhnya oleh Allah tanpa kita memiliki tabungan amal yang banyak. Artinya kita berpacu dengan waktu.
berpacu dengan waktu. Sebab itu Allah sampai bersumpah ya dalam Al-Asr itu. Wal asri. Aku bersumpah demi putaran masa, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini selalu dalam kerugian. Ini kalau dikaitkan dengan Al-Asr, dengan waktu. Mereka sering rugi persoalan waktu mereka. Dia banyak manusia yang dirugikan dengan dirinya sendiri karena dia lalai dengan waktu yang berjalan. Illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang kemudian mereka sadar bahwa waktu terus berjalan sehingga dia manfaatkan wa amilus sholihat untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Kalau kemudian mereka lalai, tidak beramal soleh sementara waktu ini terus bergulir, wa tawassaw bil haq, mereka saling mengingatkan. Mereka saling menasihati dalam hal kebenaran. Dan juga mereka saling menasihati dalam hal kesabaran. Nah, 4 golongan ini yang oleh Al-Quran mereka nggak akan rugi. Pertama orang yang beriman. Yang kedua orang yang beramal soleh. Yang ketiga orang yang selalu menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat orang yang selalu saling menasihati dalam kesabaran. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berakal dan bijak tidak akan melewatkan 4 waktu penting, kata Allah. 4 waktu penting itu apa saja? Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Orang yang berakal dia tidak akan melewatkan waktunya dengan tanpa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mempergunakan waktu dengan membabi buta tanpa kita melakukan amal-amal soleh. Kalau sampai kita hanya sibuk kepada dunia saja, sementara kita kurang munajat kepada Allah, maka kita akan rugi dengan waktu. Kita akan rugi dengan waktu yang ada. Orang yang berakal, orang yang bijak, dia akan sadar bahwa waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah. Kita terkadang saking sibuknya ya. Saking sibuk dengan bergelut urusan dunia, pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Terkadang waktu ini bergulir begitu cepat tanpa terasa. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Sehingga kita seakan-akan dikejar-kejar oleh waktu. Sehingga tidak banyak yang kita lakukan selain bekerja dan bekerja. Nah, itu akan rugi. Sementara Allah akan memberikan kita waktu 24 jam itu kan Allah nggak minta semua untuk melapor ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Maha tahu bahwa kita penuh dengan kesibukan. Namanya juga orang hidup pasti penuh dengan kesibukan, dinamika kesibukan dunia. Allah tahu. Makanya Allah nggak minta seluruh waktunya untuk beribadah. Kalau kita hitung-hitungan misalkan ya. Allah memberikan kita umur dalam satu hari itu kan 24 jam. 24 jam ya. Kalau perputaran di belahan bumi yang normal 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. 24 jam itu kan Allah nggak minta. Hanya 5 waktu saja kau mendekat kepadaku, kata Allah. 5 kali sajalah kau melapor kepadaku. Kau bercengkerama denganku. Selebihnya kau boleh pergunakan untuk kesibukan kamu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah hanya minta 5 itu pun bukan kebutuhan Allah. Itu kebutuhan kita kembalinya. Kalau 5 waktu ini dilewatkan begitu saja dengan
Alasan kita banyak, kesibukan kesana kemari, zolim kita. Menzolimi diri kita, menzolimi Allah. Kita melupakan nikmat berupa waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang sholat itu misalkan ya, kita kadang-kadang sholat itu kan bermacam-macam tipenya. Ada orang yang sholat itu cepat luar biasa. Kilat khusus istilahnya ya, nggak pakai perangko. Cepat luar biasa. 2 menit selesai sholat itu. Ada yang seperti itu. Ada orang tuh yang sampai lama sholat itu. Sampai 10 menit baru selesai. Oke lah, kita ambil tengah-tengah. Kalau umpama kita sholat 2 menit terlalu cepat, 7 menit, 10 menit terlalu lama, kita ambil tengah-tengah umpama ya. Kita ambil yang 5 menit Bang Said. Kita sholat 5 menit misalkan setiap sholat. Berarti kan 5 menit kali 5 waktu. Itu berarti 25 menit. 25 menit kita menghadap kepada Allah. Kita bercengkrama kepada Allah. Sisanya masih banyak. Masih begitu banyak sisanya itu. Bayangkan 24 jam hanya diambil 25 menit. Kalau hanya diambil 25 menit saja kita masih banyak alibi, banyak alasan, banyak argumen. Itu berarti keterlaluan. Dari 24 jam Allah nggak minta separuh. Allah nggak minta 12 jam, tidak. Allah nggak minta 1/4-nya misalkan 4 jam, tidak. Hanya 4 jam, tidak. Allah hanya minta, ya bukan minta ya. Hak Allah untuk disembah itu hanya 25 menit saja. Itu pun kembalinya bukan untuk Allah. Kembalinya untuk kita saja. Maka orang yang hanya menggunakan waktunya hanya untuk dunia saja, rugi dia. Begitu mati dia masuk ke liang kubur, menyesal. Saya kemarin terlalu sibuk dengan dunia, lupa kepada sholat, lupa kepada zikrullah, lupa kepada masjid, lupa kepada baca Quran. Sibuk rapat sini, rapat situ. Ya. Membahas program ini, program itu, sampai habis waktunya. Dia orang yang rugi, tidak bisa menggunakan waktunya. Jadi sisipkan waktu kesibukan kita untuk beribadah. Minimalnya zuhur, maghrib, isya, subuh jangan terlewatkan. Itu yang menyebabkan menjadi penyemangat kita untuk beribadah. Menstabilkan jiwa kita saat kalut. Agar ada temperatur batin kita menjadi adem. Kita nggak sepanang, kita nggak panas untuk terus bekerja terus. Sehingga kemudian kita timbulnya stres, ya, depresi, frustasi, tekanan batin. Karena apa? Kita hanya mengejar dunia saja. Sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang berakal, dia tidak akan mengesampingkan waktu. Ya. Tidak akan membuang waktu dengan sia-sia hanya untuk hal-hal dunia saja. Tapi dia pergunakan waktunya ada 1/3 untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau orang bijak dia akan membagi minimal 3 waktu ya. 3 bagian. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk bertugas, bekerja, 1/3 untuk keluarga. Ini orang yang bijak. 24 jam waktu yang ada dia bagi 3. 1/3 untuk Allah, ibadah. 1/3 untuk dunia, bekerja, kesibukan dunia. 1/3 untuk keluarga. Orang yang 24 jam hanya untuk ibadah saja, ya kurang betul. Pagi, siang, sore, malam 24 jam ibadah saja. Salah dia. Dia hidup di dunia kok. Penuhi dong itu hak-hak dunia. Kau bekerja untuk kehidupanmu ke depan. Jangan ibadah melulu. Ada waktunya ibadah, ada waktunya kita bekerja. Harus ada pembagian waktu yang jelas. Ada orang yang 24 jam hanya untuk bekerja saja. Ibadah terlupakan, keluarga pun terbengkalai. Ini juga orang yang tidak bijak.
Ada pula orang yang 24 jam untuk keluarga saja. Ibadah tidak, bekerja tidak, kumpul dengan keluarga. Ya seperti pepatah orang Jawa ya. Mangan orang mangan ngumpul katanya. Makan nggak makan kumpul ya, ini salah. Jadi orang yang bijak harus pandai memilih ya. Kapan waktunya untuk Allah ibadah. Kapan waktunya untuk bersosial dengan masyarakat, bekerja, berkarir, meraih dunia, dan kapan waktunya dia untuk berkeluarga. Sehingga waktunya berkualitas. Yang kedua, orang yang bijak wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Dia tidak akan melewatkan waktunya untuk senantiasa berintrospeksi diri, bermuhasabah. Bagi orang yang bijak, dia tidak akan membuang waktunya sia-sia, tetapi dia gunakan selain untuk bermunajat kepada Allah, dia juga pergunakan untuk introspeksi diri ya. Dengan mengingat-ingat amal yang dilakukan baik siang maupun malam. Lalu ia akhiri dengan syukur dan istighfar. Bermuhasabah ini penting ya. Ngaca diri, membaca diri. Kita perlu ya mengajak bicara diri sendiri itu penting. Introspeksi diri itu penting. Agar kita tidak dibuai dengan kesombongan-kesombongan kita. Kita tidak dibuai dengan keangkuhan-keangkuhan kita. Kita enggak terus membusungkan dada, membesarkan kepala, tanpa kita ngaca bahwa kita pun banyak kekurangan. Yang namanya manusia itu di samping Allah memberikan kelebihan, Allah pun memberikan kekurangan. Maka dia harus banyak introspeksi. Bila perlu, setiap malam dia introspeksi ya. Hari ini dari pagi sampai sore sampai semalam ini, kira-kira dosa apa yang sudah aku lakukan? Kira-kira di hari ini yang sudah aku lewati 24 jam, kira-kira mana yang banyak aku lakukan? Perbuatan baikkah atau perbuatan dosa? Ini perlu dicerna diri sendiri ya. Kita bertanya pada diri sendiri. Sebab kita tuh paling gampang memberikan nasihat untuk orang, itu mudah. Yang paling sulit kalau kita harus menasehati diri kita sendiri, itu yang sulit. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang, itu mudah saja, ringan saja. Kita sok pinter, sok bijak, sok orang tua. Ya. Sok berpengalaman memberikan nasihat kepada orang, itu mudah. Tapi yang sulit kalau kita harus menasehati diri kita sendiri, itu sulit. Itu sulit. Ya. Kita harus mengakui kekurangan kita. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengakui perbuatan zolim kita. Yang kemudian itu menjadi sebuah iktibar untuk tidak diulangi di kemudian hari. Itu yang sulit. Saat kita hendak berbuat dosa, kemudian kita bicara dengan diri sendiri, itu kan gak gampang. Ini perbuatan dosa. Nggak boleh ini saya lakukan. Nah, itu kan sangat penting sebetulnya kita bicara, kita perangi hawa nafsu kita. Itu sulit. Ini kau kerjakan akan berpahala. Ini kau kerjakan akan dapat dosa. Kau pilih yang kira-kira bisa menghasilkan pahala. Jangan ini berbuat dosa. Kira-kira orang begitu kayaknya menarik ya. Dia menasihati diri sendiri. Kau nggak boleh melakukan ini karena akibatnya kau bisa merusak orang lain ya. Bikin orang lain rugi, jangan kau lakukan. Nah, orang kalau sudah menasihati diri sendiri, insya Allah ya, dia akan tertanam jiwa ya, menaklukkan hawa nafsu sendiri. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Yang ada adalah kita memperturutkan hawa nafsu kita. Ya. Yang banyak adalah kita membiarkan hawa nafsu kita itu merajai kita. Ya.
Sehingga kita dengan bebasnya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa besar, orang yang merasa benar, dia akan sulit ketika harus introspeksi. Dia merasa saya nggak punya dosa kok. Saya nggak pernah berbuat masalah kok. Yang saya lakukan tuh lurus-lurus aja kok. Ya, nah, makanya orang yang benar itu bagus, tapi merasa benar ini yang sulit. Ya, ini yang sulit. Orang suci itu bagus, tapi merasa suci ini yang sulit kemudian untuk introspeksi diri. Kita harus banyak-banyak introspeksi kekurangan saya apa. Sudahkah saya memperbaiki kekurangan saya? Sudahkah ketika saya berbuat dosa kepada orang, kita mohon maaf, kita memperbaiki kesalahan kita. Introspeksi. Makanya benar ya tadi dalam Al-Asr ini, orang yang tidak akan rugi adalah watawassaw bil haq, watawassaw bis shawab. Saling menasehati. Ya. Dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Ini perlu. Agar kita tahu kekurangan kita dari orang lain. Sebab biasanya kita harus kalau mencari kekurangan kita lebih sulit. Kenapa? Orang lain lebih tahu kekurangan kita. Kalau kita harus ngaca perbuatan buruk kita mungkin akan sulit. Banyak yang tidak kita sadari. Tapi kalau orang lain, banyak kayaknya ya. Sepertinya banyak dia menilai kita. Keburukan kita, perkataan yang tidak baik dari kita. Semuanya tahu. Dari A sampai Z-nya mereka tahu dengan kita. Itulah perlu kita saling menasehati. Kira-kira saya kekurangannya apa ya? Kira-kira saya itu tidak baiknya apa ya? Kira-kira ucapan saya yang kurang baik itu apa ya? Kita harus banyak meminta nasihat dari orang lain. Jangan hanya kita pandai memberikan nasihat kepada orang lain, tapi kitanya nggak pandai mengambil nasihat dari orang lain. Ini juga sulit. Bukan pekerjaan yang mudah ya. Meminta nasihat, mengambil nasihat dari orang lain. Seperti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini paling senang, beliau paling girang kalau ada orang yang mengoreksi kekurangannya itu. Umar bin Khattab. Sebaliknya kalau ada orang yang memuji-muji Umar bin Khattab, beliau tuh marah luar biasa tuh. Umar bin Khattab. Dipuji orang marah beliau. Tapi tatkala ada orang datang memberikan nasihat, memberikan masukan, ya, mengkritik, memberikan saran, ya, itu Umar bin Khattab senangnya luar biasa. Malah kadang-kadang orangnya dikasih hadiah. Dia tanya ke orang-orang, Pak, kira-kira dalam pandangan Bapak saya kurangnya apa? Oh begini. Dikasih hadiah tuh orangnya. Senang, girang luar biasa Umar bin Khattab diberitahu kekurangannya. Kita kebalikan. Dipuji senangnya naudzubillah. Ketika ada orang yang memberikan masukan, mengkritik, wah kita nggak terima, marah kita. Ya. Malah kadang-kadang orang yang mengkritik kita dilarikan ke jalur hukum, masya Allah. Ya. Tidak merasa bahwa oh iya ya, saya berbuat salah, saya nggak tahu. Ya. Maka orang bijak dia akan berterima kasih saat ada orang lain yang meluruskan. Pak, mohon maaf nih ya, Papa ini selalu begini. Ini yang membuat orang nggak nyaman Pak itu. Oh gitu tah, iya. Saya terima kasih ya. Kamu sudah ngasih tahu saya. Terima kasih banyak. Kalau enggak, saya akan terus ya hanyut dalam kesalahan. Ini bagus. Tapi kalau orang tua yang nggak bijak, apalagi yang memberikan nasihat, ya, yang mengingatkan anak yang lebih muda, Pak. Bapak ini begini, Bapak ini agak sombong sih. Kalau ngomong tuh yang benar Pak, jangan suka merendahkan orang. Kamu tahu apa? Wah ini orang tua nggak bijak ini. Ada yang menasehati, ada yang mengingatkan, bukan terima kasih, malah dihina, malah dicaci maki. Kamu tahu apa? Saya tahu waktu kecil kamu kayak apa kok. Saya tahu bayi kamu kayak apa kok. Gak usah sok nasihati saya. Saya lebih tahu dari apa yang kamu gak tahu. Ini orang gak bijak ini. Dikasih tahu, dinasehati,
Diingatkan nggak mau nih orang tua tidak bijak ini. Orang tua sombong yang kayak gini. Jangan ditiru ya. Biarpun yang memberikan nasihat itu adalah anak muda yang jauh umurnya lebih muda dari kita. Kalau yang diucapkan adalah ucapan yang benar, yang bisa membantu kita lebih baik lagi, ya harus kita terima. Jangan kita gengsi. Jangan gengsi. Walaupun dia misalkan kiai ya. Seorang kiai diingatkan oleh santrinya harus mau. Pak Kiai, mohon maaf ya. Pak Kiai ini begini. Apa dia harus marah-marah? Kamu tahu apa? Saya kan guru kamu. Kamu tuh pinter ya, saya ngajarin kamu. Nah, salah ini. Kiai yang bijak ketika santrinya mengingatkan, terima kasih ya santriku. Jadi saya ini ya manusia ya. Ketika saya berbuat salah, tolong ingatkan. Begitu. Jangan mentang-mentang dia seorang kiai, pimpinan pesantren umpama, dia merasa benar ketika salah diingatkan oleh santrinya nggak mau. Malah santrinya dimusuhin. Nah ini kiai nggak bijak namanya ya. Kiai nggak punya jiwa kebijaksanaan. Kiai arogan yang seperti ini ya. Jadi orang yang bijak kata Allah, dia tidak akan melewatkan waktunya untuk introspeksi diri. Jadi dari waktu ke waktu dia selalu ngacak diri, introspeksi diri. Kira-kira saya kekurangannya apa ya? Kekurangannya apa ya? Apa kira-kira dosa yang saya perbuat? Apa kira amal yang belum saya lakukan? Itu introspeksi. Sehingga dia akan selalu termotivasi untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, orang yang bijak kata Allah, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubi. Orang yang bijak tidak akan melewatkan waktunya untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang berani jujur menunjukkan aib-aibnya. Ini ya yang tadi saya sampaikan. Orang yang suka bersilaturahim kepada orang-orang yang tidak segan-segan menunjukkan aib-aib kita. Jadi ketika aib kita dikoreksi oleh orang lain, kita harus nerima. Ya walaupun mungkin pahit ya, berat untuk kita. Merupakan pukulan yang cukup berat untuk kita. Tapi bagaimanapun kalau ada aib kita yang dikorek oleh orang lain, kita harus legowo. Apalagi kalau kekurangan itu, aib itu disampaikan kepada kita. Harus menjadi iktibar. Sebuah nasihat bahwa saya harus lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai perbuatan ini akan kembali saya lakukan. Tapi tetap ya, kita bersilaturahim kepada orang yang mungkin menjelek-jelekan kita. Ya. Kalau kita sebetulnya nih selalu semacam apa ya, balas dendam. Umumnya begitu. Ngapain saya silaturahim, sowan, datang kepada orang yang selalu menjelek-jelekan saya. Ngapain? Itu pikir kita. Sebenarnya kita memiliki keuntungan ya. Beruntung saat orang lain mengorek aib kita. Saat aib kita, kekurangan kita, kejelekan kita diobral oleh orang lain, maka di waktu yang sama sebetulnya dosa kita sedang disedot oleh dia. Sebaliknya, pahala dia pun sedang dikeluarkan untuk kita. Jadi dia nggak sadar bahwa ketika menjelek-jelekan kita, dosa kita dia ambil, pahala dia serahkan kepada kita. Itulah untungnya orang digosipin ya. Untungnya orang dikuliti oleh orang lain begitu. Kalau dia ikhlas, legowo, dia akan sangat beruntung. Untung besar dia itu. Karena dosa kita yang sedang dikuliti oleh dia, diambil. Berkuranglah dosa-dosa kita. Sementara pahala-pahala dia, dengan tanpa dia sadari, dia berikan kepada kita. Kita kan untung, dosa diambil, pahala dikasih. Itu untungnya orang digosipi, untungnya orang digibahi. Jadi kalau ada orang bergibah tentang kita, jangan marah. Mestinya begitu, jangan marah. Kenapa? Dengan dia bergibah tentang kita, dosa kita satu persatu yang dikuras.
dikuras oleh dia. Sementara pahala dia kuras sendiri diberikan kepada kita. Itu keuntungannya. Ya. Tidak malah kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Kita larikan ke jalur hukum. Ini orang berlebihan ya. Sedikit-sedikit larikan ke jalur hukum. Ya. Sedikit-sedikit larikan ke jalur hukum. Larikan ke pengadilan, ke yang berwajib. Memang benar negara hukum. Indonesia negara hukum betul. Tapi kita menganut adat istiadat orang timur. Kita memegang teguh budaya orang timur yang gampang memaafkan itu. Sekarang ini kita seakan-akan tercabut dari budaya akar luhur kita. Dulu kita dikenal sebagai orang ketimuran yang ramah tamah. Rendah hati, sopan santun, memaafkan dulu. Sekarang kenapa tiba-tiba berubah total? Sedikit-sedikit lari ke jalur hukum. Sedikit-sedikit larikan ke pihak yang berwajib. Tidak diklarifikasi, tidak tabayun, tidak diselesaikan dengan kekeluargaan. Kita kan negara yang selalu mengedepankan musyawarah. Segala perbuatan yang terjadi bisa kok dimusyawarahkan tanpa harus dilarikan ke jalur hukum. Nah, kecuali kalau orang sudah bertabayun tidak mau, klarifikasi dia nggak mau, diajak duduk bareng nggak mau, baru kita pilihan terakhir kita larikan ke jalur hukum. Minta maaf tidak, tabayun tidak, beretikat baik untuk menyelesaikan masalah tidak. Malah dia terus ya ngacak-ngacak kehidupan kita nggak terima, bolehlah kita larikan ke jalur hukum. Tapi selama ada jalan-jalan kekeluargaan ya, usaha untuk klarifikasi, menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yang ramah tamah, sebagaimana adat kita sebagai orang timur, itu jauh lebih baik. Kenapa? Itu yang kita lakukan. Ini loh apa-apa jalur hukum. Lebay ya. Berlebihan itu. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jangan dikira kalau sudah dilarikan ke jalur hukum selesai. Tidak. Akan berbuntut panjang ke depannya. Mungkin bukan kita tapi generasi berikutnya. Anak-anak kita, cucu kita. Wah, itu akan terjadi dendam yang berseri. Itu kan tidak bagus. Jadi kalau ada sedikit masalah, selama bisa ditempuh dengan kekeluargaan, segeralah tempuh dengan jalur yang terbaik. Jangan sedikit-sedikit jalur hukum. Ya. Betul, negara kita negara hukum. Tapi jangan lupa bahwa negara kita adalah orang-orang yang terkenal dari dulunya adalah menganut adat istiadat orang ketimuran. Yang sopan, santun, ramah, tamah, rendah hati. Memaafkan, ya, itu harus kita kedepankan. Jadi dia orang yang bijak akan selalu menggunakan waktunya untuk silaturahim kepada saudaranya yang berani jujur menunjukkan aib-aibnya. Ya, kita butuh orang lain ya sebagai cermin agar kita bisa melihat ini kesalahan saya, ini kekurangan saya, ini keburukan saya, ini perbuatan jelek saya yang harus saya perbaiki. Tanpa orang lain yang memberikan masukan kepada kita, mungkin kita akan larut dalam kesalahan yang berikutnya dan berikutnya. Yang keempat kata Allah, orang yang bijak dan berakal, wasa'atun yuhalli baina nafsihi waladzatiha lil halali. Dia tidak akan lalaikan waktu untuk melepaskan diri dari kesenangan duniawi sekalipun itu halal. Orang yang bijak, orang yang berakal, dia tidak akan melewatkan waktunya untuk melepaskan diri dari kesenangan duniawi walaupun itu halal. Apa itu kesenangan duniawi yang halal? Ya, yang mudah lah, misalkan tidur ya. Tidur itu kan halal, perbuatan yang tidak Allah larang,
malah Allah suruh kepada kita. Ya. Makanya ketika azan subuh itu kan as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Artinya apa? Tidur itu baik. Tidur adalah pekerjaan yang halal dan baik. Siapa bilang itu tidak baik? Kalau porsinya tepat, tidur itu akan menyehatkan kita. Itu baik. Makanya ketika azan subuh ya dikatakan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu baik. Tapi ada yang lebih baik dari tidur, yakni sholat. Kenapa? Sudah waktunya subuh. Sehingga ada yang lebih baik daripada tidur, yakni apa? Sholat subuh. Ini maksudnya ya. Sholat itu baik. Tapi kalau tiba waktunya untuk ibadah, sholat subuh misalkan, tinggalkan itu. Walaupun itu baik, halal, tapi waktunya ibadah telah tiba. Tinggalkan itu, laksanakan ibadah. Itu ya maksudnya. Makan itu halal, baik. Allah perintahkan kulu wasrobu, makanlah, minumlah. Allah nyuruh kita. Tapi saat kita melaksanakan saum Ramadan misalkan yang wajibnya, perintah itu kita hentikan. Makan boleh, minum boleh. Tapi ketika sedang saum Ramadan, sedang berpuasa, stop. Kapan makan minumnya? Nanti ketika waktu tiba. Adzan maghrib kita boleh berbuka puasa. Ini kan halal. Tapi harus kita tinggalkan di waktu-waktu tertentu. Jangan sampai kesenangan duniawi yang melumpuhkan kita total. Tidur kita total, makan kita total, minum kita total. Akhirnya semuanya hanya untuk duniawi saja. Akhirat kita lupakan. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Jadi harus kita membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi orang yang berakal, walaupun itu kesenangan dunia yang halal, tetap dia tinggalkan demi untuk kepentingan akhirat. Jadi ada waktunya kita menikmati dunia, ada waktunya kita bersiap untuk beramal kepentingan akhirat kita. Walaupun Allah nggak melarang, Allah nggak melarang bekerja itu kewajiban ya, bagus. Tapi saat tiba waktu untuk beribadah, tinggalkan pekerjaannya, kita laksanakan ibadah. Tidak kemudian mentang-mentang, saya kan mencari nafkah, wajib, betul. Tapi ibadah lebih wajib lagi. Itu untuk kepentingan kita di akhirat. Jangan mentang-mentang mencari nafkah itu wajib, ibadah kita lupakan, salah itu. Itu perintah Allah mencari nafkah. Fangtashiru fil ard. Ya. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Wabtagu min fadillah. Carilah fadilah, carilah keutamaan, carilah karunia di permukaan bumi ini. Ini perintah Allah. Tetapi saat waktunya ibadah, ya kita ibadah. Kita tinggalkan, walaupun itu mencari nafkah hukumnya adalah wajib. Jadi orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang bijak, dia akan membagi waktunya. Dia nggak akan melewatkan waktunya untuk melepaskan diri dari kesenangan dunia walaupun kesenangan itu adalah halal.